Halo, Kak, mau nanya nih, Ya. apa sebenarnya tekanan darah itu bisa tinggi? Nah, jadi teman-teman, tekanan darah tinggi itu bisa jadi karena beberapa faktor. Karena memang dia itu faktor bawaan, artinya apa? Keluarga ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua bisa jadi dari segi dia itu, mohon maaf ya, berat badan misalnya obesitas, atau yang berikutnya adalah dari kurangnya olahraga, kemudian merokok dan aktivitas-aktivitas atau kebiasaan lainnya yang itu dia tidak terkontrol. Misalnya terlalu banyak makan asin, terlalu banyak makan hal-hal yang mengandung penyempitan dari pembuluh darah itu sendiri. Kalau berkaitan dengan gula darah, berapa sih kadar gula darah yang normal? Jadi sebetulnya kadar gula darah normal kalau yang puasa itu antara 70 sampai kurang lebih dari 100 gitu ya. Tapi kalau dia yang sewaktu itu antara maksimal itu di angka 140 atau 120-an gitu ya. Jadi bahkan ada kadar namanya HbA1c itu harus di bawah 5,7%. Sehingga apa? Kalau di atas itu teman-teman harus bisa mengkonsultasikannya kepada dokter yang teman-teman percayai seperti itu. Kalau kadar gula darah itu tergantung beban atau misalnya sama? Nah, orangnya kurus sama tinggi kata-kata. Bisa karena faktor resiko itu ya. Tapi lebih kepada kita biasanya sih ya, kalau yang dia bukan keturunan itu karena asupan makanannya. Maka dari itu ketika saya senantiasa ngomong gitu ya seringnya bahwa maksimal banget kalau bisa diatur gula yang masuk ke dalam tubuh kita itu maksimal banget di 20 gram per hari kayak gitu. Kalau misalkan terkait dengan kolesterol, penyebab kolesterol bisa tinggi itu kenapa? Nah, kalau penyebab kolesterol bisa tinggi itu dia makan makanan yang mengandung banyak kolesterol dan yang mana dia itu bisa jadi sering mengkonsumsi kolesterol yang jenuh dan kolesterol yang berlebihan. Alias kalau orang-orang zaman sekarang kadang hindari yang namanya jero-jeroan yang banyak sekali mengandung lemaknya, nah seperti itu. Dan juga bisa jadi itu adalah faktor dari kebiasaan mungkin, mohon maaf nih, orang-orang yang sering merokok, orang-orang yang sering begadang, atau bahkan dia itu mohon maaf banget terlalu besar gitu loh. Tapi dia nggak ngontrol makannya kayak gitu. Karena apa? Kolesterol ini bisa mengakibatkan kita itu ya jangan sampai nauzubillah seperti itu teman-teman. Kalau berkaitan dengan yang lain, orang itu sering rasa lemas atau lelah dan aktivitas sedikit, itu biasanya penyebabnya apa? Nah, jadi kalau masalah sering lemes, aktivitasnya ini bisa jadi dia kurang yang namanya serat, kurang yang namanya vitamin, kurang yang namanya asupan-asupan yang berkaitan dengan netralisir yang ada di dalam tubuhnya, gitu. Sehingga dia itu kadang merasa lemas atau bahkan bisa jadi tadi tuh gulanya itu lagi tinggi gitu loh. Maka dari itu teman-teman harus rutin nih medical check up. Kalau menurut saya ada 3 ya yang harus rutin, itu kolesterol, gula darah, sama asam urat kayak gitu. Tadi kan disinggung berkaitan dengan makanan yang berserat. Contohnya apa aja nih yang harus banyak dan yang kurangnya? Oh iya, jadi makanan berserat itu ya buah-buahan yang pastinya teman-teman. Kemudian yang dikurangin ya tentu ya, maksudnya hal-hal yang mengandung kolesterol tinggi kayak gitu. Dan juga kalau teman-teman nggak mau makan buah-buahan ya ini jangan sampai deh. Kemudian yang berikutnya adalah sayur-sayuran yang mengandung serat tinggi, yang biasa ya gampangnya yang teman-teman temuin dalam teman-teman sayur-sayuran keseharian lah kayak gitu, yang kayak sop, kemudian sayur asem kayak gitu, itu tuh oke banget tuh buat nambah serat kita. Kalau berkaitan dengan cuaca nih, kan perubahan cuaca itu kadang membuat orang cepat demam ya. Nah, kapan tuh kita itu harus periksa ke dokter pada saat demam? Nah, jadi pada saat demam ini apalagi ibu-ibu ya, anak harus lebih aware lagi. Maka dari itu ada istilah kalau misalnya si anak ini udah 3 hari ya, sudah 3 hari dia itu demam, maka dari itu segera tuh lakukan pemeriksaan kepada dokter. Apalagi mohon maaf banget ibu-ibu yang di rumah nggak sedia apa namanya tuh tensian ya, bukan tensian, apa namanya, alat ukur suhu. Nah itu baiknya kita di rumah kalau perlu ada alat ukur suhu. Jadi ketika suhu kita di atas termometer, betul, di atas dari 37 derajat atau 38 bahkan nauzubillah 39, wah itu udah harus segera deh ke dokter. Dan yang pasti
salah satu yang saya saranin selain dari termometer, teman-teman itu di rumah sedia yang namanya obat penurun panas. Ya, kalau boleh saya sebutnya lah, kalau anak-anak Proris, atau misalnya kalau yang paracetamolnya itu Sanmol, atau yang isinya yang serupa dengan demikian. Ini pertolongan pertama, baik itu buat kita selaku orang dewasa, dan yang kedua selaku anak-anak atau anak kita, kayak gitu. Ya, berarti kalau demam itu nggak langsung ke dokter ya, tapi kalau misalkan sudah 3 hari baru ke dokter. Nah untuk hari pertama, keduanya kita ngapain? Apakah langsung kasih obat atau ada cara-cara lain? Nah, jadi kan kadang ada orang yang dia herbal banget gitu ya, artinya udahlah herbal dulu dicoba. Nah, itu juga boleh dilakukan. Tapi kalau itu udah nggak berhasil, ya alangkah baiknya teman-teman langsung apa lagi? Mohon maaf, kalau udah punya riwayat demam, langsung kejang. Nah, nauzubillah, jangan sampai ini kejadian. Kayak gitu. Jadi boleh tuh sehari 2 hari kita makan herbal, dan yang kedua ya tadi makan cadangan, makan obat yang kita ada di rumah. Makanya tadi sedia deh paracetamol ataupun ibuprofen itu sendiri. Oke. Kalau berkaitan dengan minuman untuk sehari-hari, terutama air putih, berarti berapa banyak sih kebutuhan air putih untuk kita? Yang biasa saya sarankan adalah biasanya antara 2 sampai 3 liter, teman-teman. Jadi 2 sampai 3 liter ini ukuran ya standar sebetulnya. Untuk orang dewasa. Nah, betul gitu. Kalau anak-anak menyesuaikan. Jadi cirinya kita tes nih. Kalau misalnya kita lagi, mohon maaf ya, buang air seni, apakah bening, apakah kuning pias, atau nauzubillah jangan sampai pudingnya yang pekat. Nah, ini kalau udah mulai agak pekat itu berarti kita kurang minum. Dan ini kaitannya sama fungsi kesehatan yang namanya organ ginjal kita. Ya, jadi ginjal kita biasanya tuh banyak minum. Ah, nanti saya beser, nggak apa-apa, justru itu bagus kalau beser tuh, daripada kamu harus jadi pasien kita. Tapi nggak apa-apa sih, kesini aja datang kalau sakit. Berarti intinya untuk air minum itu ya kalau misalkan cek mudahnya tes tadi ya, Air seni, ya. atau enggak, kalau misalkan warna itu sebaiknya banyakin lagi nih. Iya. Betul sekali. Apalagi kalau teman-teman beli apa namanya air mineral ya kan itu 600 mili ya. Jadi kalau 2 liter ya kurang lebih 4 botol. Makanya saya selalu senantiasa ngajarin seenggaknya sehari itu antara 4 sampai 5 botol yang air 600 mili itu sehari, ya itu sebenarnya mudah banget loh. Pagi glek-glek-glek, siang glek-glek gitu loh. Bahkan sampai malam itu mudah banget sebetulnya. Dan alhamdulillah, mohon maaf nih, saya secara pribadi udah ngebiasain itu. Maka dari itu kalau kemana-mana saya pun selalu bawa air mineral itu. Kan gampang tuh teman-teman, sehat, murah. Kalau misalkan air mineralnya diganti dengan air yang lain, misalkan air mineral cuma 1 liter, mungkin kita minum air yang berwarna, yang alami atau yang apa namanya botolan sudah ada di toko tuh kan. Kalau air yang sudah di luar dari air bening ya, ini kayak kita air bening ya, itu dicek juga urin kita. Kalau misalnya udah berubah ya balik lagi ke air bening. Jadi air bening itu istilah kata sebagai netralisirnya itu. Dan tadi balik lagi ya, kalau teman-teman mau secara fisik lebih awet muda, itu maka salah satunya adalah kurangin gula dari air yang warna-warna itu. Kalaupun ada warna-warna, dilihat tuh kadar gulanya berapa, sehingga kita bisa aware banget terhadap apa yang menjadi prioritas kita gitu loh teman-teman. Ada yang